Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini mungkin akan menyampaikan cerita ya. Kalau Pak Risman resmi sekolah ya, akademisi. Saya mungkin mewakili yang tidak pernah sekolah, dan itu mungkin mayoritas fotografer di Indonesia seperti itu. Mas Darwis itu bekas pilot, gitu. Ferry Ardianto itu ekonom. Risa Marlon itu biolog, potret satwa jadi profesi. Saya bercerita bahwa kenapa saya sampai jadi fotografer profesional. Saya bilang profesional karena saya memang cari makan full dari foto. Saya nggak punya keahlian lain. Saya nyanyi vals, masak nggak bisa, gitu. Saya hanya bisa motret. Dan saya memang belum pernah belajar foto sama sekali. Kalau ditanya kenapa saya jadi profesi fotografer, saya mungkin bisa jawab bahwa saya berawal dari kecintaan. Saya dari kecil suka foto. Dari mulai bisa ngomong, bisa jalan, saya udah suka ngumpulin foto ya. Foto-foto bagus ukuran suka saya guntingin, saya simpen. Saya nggak tahu kenapa. Jadi kalau orang tanya saya kenapa saya suka foto, jawabannya saya nggak tahu kenapa saya senang. Orang tuh kalau senang nggak tahu alasannya. Kalau sampai tahu alasannya itu alasan dikarang-karang. Orang senang nyanyi, orang senang masak, orang senang warna merah, itu semuanya dari dalam yang kita nggak tahu dari mana asalnya ya. Saya senang foto dari kecil, masuk SMP, ada ekskul, cuci cetak. Saya belum punya kamera, saya ikut. Jadi saya kelas 1 SMP udah bisa cuci cetak tahun 74. Senior-senior jahit saya, ada acara, motret, saya suruh nyuci. Saya bukannya senang, saya malah senang. Makin banyak saya nyuci, saya makin merasa berlatih dengan baik ya. Dan saya ingat saya satu SMP pun cucian saya nggak ada yang gosong ya. Cucian saya masih normal semua pakai stopwatch, itu kan diukur semua dulu, sangat terukur. Saya motret pertama tahun 77 dengan kamera pinjaman, dan setahun kemudian saya membeli kamera seperti yang saya pinjam itu awalnya. Dan dengan kamera pertama saya itu, saya naik motor dari Jakarta sampai Larantuka pulang pergi tahun 86 untuk motret ya. Saya naikkan di Stellar saya, di Twitter saya juga dan sebagainya. Bahwa saya jadi wartawan foto itu juga kecelakaan. Saya kuliah teknik sipil, kerja di Papua. Waktu dikirim ke Papua saya beli kamera. Saya sengaja beli kamera untuk motret. Papua kan luar biasa, di Asmat pedalaman pula. Dari sana waktu ada pameran foto Asmat di Eropa dan Amerika, Kias namanya. Di Eropa terus di Amerika namanya Kias, kesenian Indonesia di Amerika Serikat. Itu foto saya pakai hampir 40 buah ya. Itu ya saya bukan fotografer resmi, tapi foto saya kepake. Itu memotivasi saya bahwa saya bisa motret. Itu awalnya kan. Lalu saya ingin jalan-jalan masuk di Kompas, 6 tahun pertama wartawan tulis. Tiba-tiba disuruh jadi redaktur foto. Jadi kalau Anda lihat bahwa memotret itu tidak serumit yang Anda bayangkan. Bisa simple sekali, bisa rumit sekali ya. Bisa sederhana sekali, bisa rumit sekali. Yang pasti bahwa Anda kan bisa menjalani profesi jadi fotografer kalau Anda cinta. Kalau Anda nggak cinta, suatu ketika ada kesulitan Anda mundur. Saya udah ketemu banyak yang fotografer, suatu ketika terus ini COVID nggak ada job. Banyak teman saya yang meninggalkan kerja itu memang. Teman-teman saya yang wedding fotografer di Jakarta ada jungkir balik semua ya. Udah jualin kamera. Kamera yang saya bawa ini saya juga beli dari orang yang terpaksa menjual beberapa gearnya ya. Terpaksa menjual beberapa gearnya. Di COVID ini saya tahu juga pasti semuanya kesulitan. Teman-teman saya yang kerja kantoran, banyak yang buka catering, jual makanan, jual kue, saya pesan ya. Ya saya alhamdulillah walaupun udah pensiun, walaupun di COVID ini ya normal-normal aja. Saya hidup dari uang pensiun, jadi COVID gak COVID, kalau saya pribadi nggak terlalu masalah. Saya hidupnya nggak neko-neko. Saya sama istri saya, anak saya udah kerja semua, saya cuma hidup berdua istri saya. Ya, dengan uang pensiun saya cukup menikmati dan masih ada beberapa kegiatan seperti dengan Pak Risman, datang ke Sawalunto. 2 pekan lalu saya dengan Kemenpar keliling Jabar, lalu kemudian seminggu lalu saya ke Lombok misalkan ya untuk memancing lagi pariwisata.
Jadi betul Pak Arti bilang bahwa pariwisata itu fotografi itu membantu banyak hal masuk pariwisata ya. Saya kemarin shock ke Gili Trawangan. Gili Trawangan itu tempat wisata yang sangat populer di Lombok. Biasanya penuhnya minta ampun, sampai jam 12 malam itu masih rame. Satu pulau, ada 3 pulau, Gili Meno, Gili Trawangan, Gili Air. Itu 3 pulau kecil di luar Pulau Lombok itu ramenya minta ampun. Wah, penuh banget. Saya datang ke sana kemarin, 10 hari yang lalu, itu seperti kota zombie. Gak ada siapapun. Walaupun semua hotel tetap terawat ya. Dan saya potret-potret tunjukkan bahwa datang lagi lah. Karena mereka juga mengharapkan turis datang. Jadi foto saya dimanfaatkan untuk memancing orang datang lagi. Dan itu dilakukan Kementerian Pariwisata ke beberapa tempat. Ada fotografer ke A, ke B, ke C dan sebagainya. Semuanya bisa dihidupkan lagi. Walaupun COVID masih mengancam, tapi kalau kita tidak mulai, kita nggak mulai-mulai, ya kan? Ini adalah fotografi itu bisa gampang sekali, bisa sulit sekali tergantung Anda memanai. Kalau saran saya, Anda semua pasti menguasai teknisnya lah. Pakai handphone pun Anda asal jepret masih jadi gambar ya nggak? Cuma apakah gambar itu dibuat dengan benar, itu jadi masalahnya kan? Jadi sekali lagi fotografi itu adalah masalah niat dan upaya. Orang nanya sama saya, Om sekarang semua orang bisa beli kamera, apakah fotografer profesional nggak merasa terancam gitu kan? Ini semua orang bisa motret kan? Apakah fotografer terancam? Sama dengan tukang pijat, semua orang punya tangan kan? Semua orang punya tangan, tukang pijat nggak terancam karena dia punya skill yang lebih daripada sekedar orang punya tangan. Nah, Anda punya kamera, orang lain punya kamera, usahakan skill Anda itu melebihi orang-orang yang lain yang sekedar punya kamera, itu aja. Jadi foto itu kalau saya kasih rumus selalu saya mau ngomongin adalah 4 unsurnya kan, teknis itu bisa di-autoin, ya kan, diafragma, speed itu bisa di-autoin. 3 lagi nggak bisa di-autoin, yaitu posisi di mana Anda berdiri, seperti potret pawai budaya gitu, posisi berbeda jadi berbeda, ya kan, posisi, komposisi dan momen. 3 ini yang sampai kapanpun nggak bisa auto. Jadi ingat, teknik lupakan lah, sebentar bisa dilupakan. Kasarnya Anda pakai auto juga bisa kok. Tapi 3 lagi nggak bisa auto. Teknis, posisi, komposisi dan momen. 3 itu nggak pernah bisa auto. Nomor 4 itu momen, ini penting sekali ya. Ada kalau potret keindahan alam, waktu itu penting sekali. Ada potret jam 6 pagi sama jam 12 siang, bedanya bumi dan langit, jangan ya. Soal momen ini terutama kalau Anda mengekspor keindahan alam, itu jam memotret itu bisa menentukan, beda setengah jam hasilnya bisa beda bumi dan langit. Itu yang makanya kalau Anda udah seneng, Anda rela ngulangin lagi untuk dapat waktu yang lebih tepat. Itu aja mungkin yang bisa sampaikan supaya nggak panjang. Masih ada nanti yang menyampaikan lagi. Ini bagi saya adalah Anda yakinkan dulu apakah Anda cinta fotografi. Kalau Anda cinta, Anda maju terus dan Anda akan dapat jalannya sendiri. Itu kira-kira. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke Pak Risman. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan kawan-kawan di Sawalunto. Untuk ada yang dari Solo, Jogja dan kawan-kawan. Kita terakhir bertemu dengan Pak Arbein di sana tahun 2000. Nah, yang Solo Parele Kedang. Ya dulu saya jatuhin mobilnya. Naik jatuhin mobil orang. Ya, tadi Pak Arbein bercerita latar belakangnya waktu bagaimana bisa tertarik ke fotografi. Saya sebetulnya ke Jogja dulu itu ingin menjadi pelukis karena saya sekolah di Padang 3 tahun di Sekolah Seni Rupa Indonesia Padang. Jadi memang dari Padang jurusan saya jurusan seni lukis. Tapi karena ternyata latar belakang keluarga saya, kakek saya sejak zaman Belanda, zaman Jepang itu sudah memotret, maka hal itu berpengaruh ternyata kepada perilaku saya. Jadi waktu saya kelas 5 SD, saya main-main di kolong rumah gadang itu, saya menemukan plat-plat kaca ya dan kertas-kertas yang belum terpakai tapi sudah kadaluarsa, dan itu yang saya lakukan adalah menyinari kertas itu
ditimpa dengan plat kaca lalu kita jemur, dalam beberapa menit tampaklah gambar apa yang ada di dalam negatif kaca itu. Tapi tidak bisa diawetkan lagi, tidak bisa difixir karena kertasnya sudah kadaluarsa lewat masa itu. Nah, akhirnya ini menjadi menarik minat saya. Nah, lama-lama saya dibelikan kamera oleh kakak saya tahun 72 itu karena prestasi di kampus. Saya waktu tes 1 tahun di kuliah itu juara kelas terus, bebas uang kuliah, sama kakak diberikan sebuah kamera. Mungkin ini yang menjadi penyakit juga yang membuat saya tenggelam akhirnya di hobi fotografi. Jadi tahun 72 punya kamera sendiri Yashica 135 Pak. Jadi Yashica 135 itu filmnya ada 2, 6x6. Ini box ini. Yashica box. Jadi filmnya 6x6 cm. Dia punya magazin untuk line bill, untuk film kecil. Ya cuma kalau kita pakai film kecil kita harus menjauhi objek karena objeknya akan terpotong-potong kalau kita mendekat. Nah mulailah bikin enlarger sendiri sama teman-teman seni ukir waktu itu. Dia tukang, dia bikinkan alat cetak, terus beli lensanya di toko, dan lama-lama bisa cuci cetak, rajin cuci cetak ya. Mematikan kamar kos malam hari, mencari udara yang sejuk supaya proses negatifnya itu berlanjut dengan sangat halus. Nah, Anda sekarang saya yakin tidak mengenal proses itu karena Anda lahir sudah di zaman digital. Jadi begitu Anda pegang kamera, kameranya kamera digital. Saya merasa puas karena mengawalinya dari bagaimana memotret, bagaimana mencuci film, terus mencetak. Nah, itu. Jadi kemajuannya itu kita hayati dengan pelan-pelan. Nah, hal lagi yang menjerumuskan saya ke fotografi adalah sejak tahun 75 itu saya mulai diangkat jadi asisten dosen dan dibebani mata kuliah fotografi karena hobi, bukan karena ijazah saya seni lukis, tapi karena hobi saya motret. Saya juga di samping mengajar seni lukis disuruh mengajar fotografi. Nah, malangnya lagi saya diangkat di Departemen Kebudayaan Jakarta untuk menjadi staf namanya proyek media kebudayaan yang tugasnya meliput segala macam peninggalan budaya di daerah seluruh Indonesia, lalu memotretnya dan menyusunnya menjadi buku waktu itu oleh Dikbud. Tapi karena zaman dulu masih pakai film biasa, bukunya itu pun sampai sekarang saya tidak punya lagi, tidak lengkap ya. Bahkan tahun 77 seperti yang Pak Arbin juga pernah cerita, beliau dikirim ke Asmat, saya ke Asmat tahun 77. Jadi bangga sekali bisa memotret di Asmat bagaimana Papua waktu itu ya. Jadi keliling Indonesia, jadi puas waktu itu. Nah, itu awalnya terperosok di dunia fotografi. Lalu tahun 94 saya ditugasi untuk membangun sebuah fakultas baru, yaitu adalah Fakultas Seni Media Rekam. Itu namanya Seni Media Rekam, tapi sebetulnya kalau di Inggris kan itu adalah multimedia ya. Jadi di situ ada fotografi, ada video, ada animasi dan lain-lain ya. Nah, semakinlah saya artinya terperosok ke fotografi. Nah, begitu membangun fakultas fotografi, mau tidak mau saya harus all out untuk bergerak di bidang fotografi. Kalau begitu nanti fakultasnya tidak baju-baju dan tidak dikenal orang. Jadi saya terkenal jago menculik fotografer lewat ya, seperti Pak Arbain. Kalau ada di Jogja kita cari, kita ajak ke kampus. Darwis Triadi ada ke Jogja, kita tahu infonya, kita cari, kita ajak ke kampus untuk memberi kuliah umum di depan mahasiswa. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang
kampus ya, kalau tidak punya hubungan yang baik dan tidak punya hubungan intim lah gitu. Semua profesional asal datang ke Jogja saya culik untuk diajak ke kampus. Nah makanya begitu saya selesai jadi dekan, digantikan oleh dekan baru, tidak ada orang yang mampir lagi ke kampus. Itu saatnya waktu itu saya biarkan dulu ya. Jadi mahasiswa protes, Pak Risman sekarang kenapa tidak ada lagi profesional yang mampir ke kampus? Ya terserah dekan yang baru, kenal nggak sama mereka kan begitu. Saya agak jual mahal dikit. Saya kerjain tuh Pak Prapto itu Pak. Satu-satunya yang dia bisa datangin cuma Aji Lubis. Nah itu akhirnya saudara-saudara sekalian. Jadi bagaimana akhirnya saya bercita-cita jadi pelukis, tapi akhirnya terjerumus ke fotografi. Nah sampai sekarang ya inilah perputaran hidup saya. Saya sudah pensiun sejak 2016 ya. Lalu sekarang masih diperbantukan menjadi dosen nomor induk khusus ya. Jadi tetap mengajar tetap dibayar seperti biasa, tapi mengajar suka-suka ya. Itu dia. Nah, kembali kepada acara di Sawalunto ini, saya sangat merasa bangga sekali ya, karena orang banyak yang menyerah karena Covid ya Pak Tetang ya, tapi Sawalunto tidak mau menyerah karena Covid ya, tetap menyelenggarakan acara yang ya, setiap tahun digelar di Sawalunto ya. Banyak orang yang selalu mengintip setiap tahun, ada Siska nggak, selalu pertanyaan seperti itu, ada lomba foto nggak. Benar seperti dikatakan Pak Nova tadi, bahwa pariwisata tidak akan mungkin dapat dilepaskan dengan dari fotografi. Tanpa fotografi, pariwisata akan mundur. Jadi oleh sebab itu fotografi harus tetap hadir untuk merangkai pariwisata itu. Jadi pariwisata menurut saya hadirnya itu adalah satu dengan fotografi, dengan kuota yang lancar ya. Kalau nggak ada internet, fotografi nggak jalan. Kalau nggak ada transportasi yang lancar, tidak jalan. Tidak ada internet, hotel nggak bisa di booking. Ya, semua itu kait berkait. Jadi digitalisasi itu sangat membantu. Kalau tidak ada kamera digital atau teknologi digital, saya yakin Anda semua tidak akan mau memotret seperti sekarang. Kenapa? Kita potret sekarang, kita baru bisa menikmati hasilnya seminggu lagi. Setelah filmnya habis dipakai 36, setelah filmnya dicuci, lalu dicetak. Nah, mencetak negatif itu jelek pun kita harus bayar. Kalau tidak dicetak kita nggak tahu. Nah, cetak dulu, nah baru ketahuan. Nomor 1, 2, 3 itu jelek. Nomor 5 agak bagus misalnya. Baru nomor 7 yang the bestnya, seperti itu. Kalau sekarang begitu beli kamera, maka biayanya berikutnya hanyalah jalan-jalannya itu ya. Kalau dulu mulai dari beli film ya, kita bayar itu untuk kegagalan kita. Kalau sekarang jelek hapus, jelek perbaiki ya. Betul seperti yang katakan Pak Arbain tadi, fotografi sekarang itu teknis sudah dipegang oleh kameranya. Kita hanya mikir komposisi aja, kita hanya mikir momennya aja, bagaimana ketepatan kita memotret objek itu pada saat peristiwa berlangsung. Seperti misalnya karnaval Siska itu, kalau exposure itu sudah dipikir oleh kamera kita. Kita sudah dibantu dengan setting program atau auto ya. Selama kita memprogramnya benar, maka settingnya itu juga tidak akan mengkhianati kita ya. Kecuali kalau Anda ingin motret siluet, itu sebaiknya jangan pakai auto, itu manual. Karena kalau melawan matahari, kita betul menghitung seberapa gelapnya, seberapa pekatnya, itu harus kita mainkan secara manual. Tapi kalau objeknya sudah front light begitu, udah serahkan auto aja. Ada orang yang suka sekali, saya kalau motret tuh manual Pak, fokusnya saya manual, exposure-nya manual. Silahkan gitu. Anda punya sepeda motor tapi Anda tuntun, itu namanya ya. Punya motor bagus tapi kemana-mana didorong, itu bergaya Leica namanya.
karena Leica itu apa, fokusnya manual apanya gitu. Jadi saya pikir sekarang itu kreativitas kita itu hanya kepada momen yang tepat ya. Exposure jangan dirisaukan lagi. Kalau dulu kita menghitung sejak kita motret dalam suasana seperti ini berapa speednya ya, kita atur ini. Tidak bisa kita motret dengan dipegang tangan kalau Anda masih pakai film ya. Anda harus pakai tripod ini. Mungkin speednya 3 detik, diafragmanya 2,8. Kalau sekarang Anda bisa naikkan asanya di kamera langsung. Kalau dulu kalau mau naikkan asa ganti film, paling banyak asanya 1000 waktu itu, asa 400. Kalau asa 1000 dicetak ambiar karena butirannya kasar. Tapi barangkali Anda juga tidak mengalami hal seperti itu, jadi tidak usah saya ceritakan, Anda tidak percaya barangkali. Ya, jadi begitulah bagaimana dulu saya kalau ke daerah itu memotret benda-benda budaya itu, ada yang boleh dibawa keluar seperti ini, patung dibawa keluar aman. Kalau disinari matahari pasti mudah memotretnya, tapi di dalam ruangan sempit tidak boleh dibawa keluar. Saya mau cerita bagaimana tekniknya dulu ya. Saya memotret sebuah patung, di sininya kaca-kaca, tapi patungnya harus jelas. Akalan kita pakai tripod, kameranya dipotret misalnya 5 detik ya, di belakangnya kita mainkan sarung. Jadi ini bendanya kamera di sana, mainkan sarung. Sarung aja, sarung sembarang pokoknya digoyang. Begitu dia digoyang, maka dia tidak akan menunjukkan motif kain sarung itu. Orang heran, kok bisa motret patungnya seperti ini? Rahasia ya, karena dengan 5 detik gerakan ini sudah mengaburkan latar belakangnya. Jadi aman sampai segitu. Kalau sekarang ada gampang dengan mengatur asa, mengatur diafragma lebar, atau dimainkan di komputer, latar belakang diganti, sudah selesai. Tukang foto itu sekarang jago nipu ya. Bahkan mungkin kepala saya diganti kepalanya Donald Trump bisa ya. Jadi untuk penipuan yang porno-porno pun bisa. Nah itu kejahatan fotografi. Nah soal itu tadi bahwa foto kita harus menghasilkan, harus berubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis ya Pak ya. Itu sebetulnya kalau di kampus memang sudah dilakukan karena ada jurusannya adalah foto komersial atau foto jurnalistik. Itu diajarkan di kampus. Banyak para mahasiswa saya itu baik itu lulus ataupun tidak lulus sekarang sudah bikin studio sendiri, sudah jadi wartawan sendiri. Untungnya lah bahwa kuliah di jurusan seni itu tidak membutuhkan ijazah gitu. Jadi dia kuliah sebulan, dia keluar, dia bisa plang nama di depan rumahnya, fotografer Risman Marah, boleh, tidak ditangkap polisi. Tapi kalau Anda kuliah di jurusan kedokteran, nggak lulus, pakai pelang dokter Risman Marah, Anda tangkap polisi. Karena nggak lulus, kok buka praktek dokter ya. Jadi di sini itu enaknya itu, orang tidak menanyakan ijazah, tapi skillnya yang ditanyakan. Nah, jadi bagaimana kita bersaing? Anda semua pastinya tentu sudah melakukan hal itu. Mungkin paling pendek-pendek, paling cepat itu adalah foto wedding. Foto itu tidak ada matinya. Seperti tarian selalu iri hati dengan kita fotografer. Pak Risman enak, orang meninggal pun panggil fotografer. Kami penari, mana ada orang meninggal diminta menari di rumahnya katanya. Nggak ada lagi. Tarian apa? Nah jadi dia iri hati bahwa foto itu segala cuaca. Mulai dari orang lahir, ulang tahun, wisuda, tunangan, menikah, meninggal, itu semua minta difoto ya. Bahkan sekarang ada tren, mungkin Pak Arbain bisa cerita itu, orang sekarang mau melahirkan itu sudah dipotret sejak awal pembukaan satu itu ya. Mungkin orang lain beranggap oh ini porno sekali, tapi memang kejadiannya sekarang begitu. Ibu-ibu itu minta diabadikan anaknya mau keluar sampai keluar ya. Kalau belum juga mau keluar, ayun-ayunkan jam tangan katanya ya. Nanti dia jamret, dia bubar ya.
Nah, itu direkam menit demi menit sampai bayinya cengir. Itulah fotografi, apapun difoto sekarang. Nah, belum lagi mencari uang dengan Shutterstock ya Pak ya, atau menjual ya ya Shutterstock seperti itu. Saya tidak ahli di situ, saya tidak bisa menerangkan dengan detail, tapi Anda harus tahu, mungkin Daniel bisa menerangkan nanti ya. Jadi itulah bahwa foto itu sangat dekat dengan pariwisata, dan foto itu sebetulnya semua bisa didayagunakan untuk mencari uang. Bahkan di Amikom di Yogyakarta itu mereka memberi mata kuliah itu namanya photopreneurship Pak. Jadi mahasiswa itu tidak dinilai karyanya, tapi sudah apa yang kamu jual dengan fotomu, penilaiannya di situ. Ya. Jadi saya diminta ceramah di situ, dan nanti mahasiswa itu dikerahkan untuk dengan HP, dengan kamera, dengan apa, harus menghasilkan uang untuk dapat nilai mata kuliah itu. Menarik juga sebetulnya. Jadi photopreneurship, jadi foto yang menghasilkan. Nah, oke. Jadi saya cukupkan itu, tapi saya mau menanggapi yang Pak Nova tadi. Saya sungguh terkejut bahwa begitu kayanya Sawah Lunto dengan peninggalan apa namanya itu ya, sejarah geoparknya itu. Jadi kalau menurut orang geologi, kita ini mungkin kiamatnya itu sudah 8 kali. Ya. Saya kaget waktu saya mengunjungi Museum Sangiran Pak di sana. Itu lapisan kulit bumi itu sudah diaduk-aduk sebetulnya sekian ratus, sekian juta tahun. Ya. Jadi dipulak-balik. Maka tidak heran kalau Himalaya itu dulunya adalah dasar laut. Ya. Sekarang dia jadi bagian gunung tertinggi di dunia, tapi sesungguhnya dulu di dasar laut ya. Jadi begitu kita nggak bisa bayangkan itu ya. Jadi mungkin kiamat itu memang sudah sering terjadi, tapi dengan rentang waktu yang sekian. Mungkin kita juga nanti bumi kita diformat ulang lagi. Ini mungkin berbeda dengan cerita agama ya. Terus Bengawan Solo, waktu kami pameran dengan Pak Arba'in tentang Bengawan Solo di Bentara Budaya Solo, akhirnya saya dapat informasi bahwa Bengawan Solo itu dulu mengalirnya ke Gunung Kidul, Wonosari. Tapi ratusan tahun yang lalu ada patahan kulit bumi di sana mengangkat, maka air tidak bisa lewat, dia lari ke Jawa Timur. Sekarang mengalirnya ke Jawa Timur. Itu Bengawan Solo. Jadi semua bisa terjadi di alam yang besar seperti ini. Ya. Jadi kagum sekali saya bahwa kekayaan Sawah Lunto yang itu memang harus selalu diekspos, ya, selalu difotografikan. Ya. Satu lagi informasi bahwa saya baru 2 hari yang lalu saya pulang dari Kerinci Pak, untuk menjuri lomba foto Taman Nasional Kerinci Seblat. Saya bersama Riza Marlon, bersama Profesor Suprapto Sujono. Jadi mereka menggelar itu dalam rangka juga menanamkan kesadaran bagi para fotografer bagaimana mengabadikan makhluk-makhluk satwa liar atau tanaman langka yang ada di seputar Gunung Kerinci, untuk ya bisa dipantau atau didokumentasi oleh fotografer. Kalau mungkin orang Taman Nasional belum bisa menemukan, mungkin para fotografer bisa menemukan. Itulah yang membuat acara itu selalu digelar setiap tahun. Jadi saya pikir wah memang fotografi ini sangat membantu untuk melestarikan alam itu. Juga mereka bisa memotret penebangan kayu liar dan segala macam itu sebagai dampak negatif dari kelakuan masyarakat yang berakibat akhirnya longsor atau penggundulan hutan. Alhamdulillah seminggu saya di sana, seminggu matahari bersinar terang, seminggu Gunung Kerinci itu nampang dengan jelas. Nggak puas-puas kita tiap hari seperti itu. Itulah dia. Jadi fotografi tidak bisa dilepaskan dari hidup kita. Mulai kita bangun tidur, kita sudah disuguhi fotografi melalui televisi, melalui koran, melalui majalah. Tidak bisa kita lepas lagi.
Bangun tidur sudah ada postingan teman. Saya di puncak Merapi, saya di puncak Rinjani, semua begitu. Nah, inilah kekayaan fotografi. Mari kita mari kita rawat dengan baik. Jadikanlah fotografi untuk hal-hal yang positif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.